Ada satu hal yang jarang sekali dibicarakan, bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu banyak wanita tidak menyadarinya. Nilai seorang wanita tidak jatuh karena orang lain. Nilainya turun karena kebiasaan kecil yang ia ulang setiap hari, tanpa pernah menyadari dampaknya. Bukan kebiasaan yang terlihat buruk, bahkan seringkali dianggap sebagai tulus, sabar, atau terlalu baik. Tapi secara perlahan, kebiasaan inilah yang mengajarkan orang lain bagaimana cara memperlakukannya. Di video ini, kita akan membahas 4 kebiasaan yang tanpa sadar menurunkan nilai diri seorang wanita. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membangunkan kesadaran. Karena saat seorang wanita sadar akan nilainya, dia tidak perlu membuktikan apapun, energinya berbicara sendiri. Sebelum kita masuk ke kebiasaan pertama, ada satu hal penting yang perlu kita luruskan bersama. Nilai seorang wanita bukan ditentukan oleh seberapa cantik dia, seberapa pintar dia berbicara, atau seberapa keras dia berusaha menyenangkan orang lain. Nilai seorang wanita tercermin dari bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri saat tidak ada yang melihat, dari batasan yang ia jaga, dari standar yang ia pertahankan, dan dari kebiasaan kecil yang ia izinkan atau ia hentikan. 4 kebiasaan yang akan kita bahas ini bukan untuk membuatmu merasa bersalah. Justru sebaliknya, anggap ini sebagai cermin. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan, karena saat kamu sadar, kamu punya kuasa untuk berubah. Dan sekarang, kita mulai dengan kebiasaan pertama, yang paling sering dianggap sepele, namun dampaknya paling besar. Kebiasaan pertama adalah, kamu terlalu mudah dan selalu siap sedia. Mari kita mulai dari kebiasaan yang paling sering dianggap normal, bahkan sering dipuji sebagai sikap baik. Selalu cepat membalas, selalu ada saat dia butuh, selalu menyesuaikan jadwal, emosi, dan prioritas. Seolah-olah hidupmu bisa dipindahkan kapan saja demi orang lain. Sekilas, ini terlihat seperti perhatian, terlihat tulus, terlihat penuh cinta. Tapi mari kita lihat lebih dalam, secara psikologis dan emosional. Saat kamu selalu tersedia, tanpa jeda, tanpa batas, tanpa bertanya pada dirimu sendiri, aku sedang sanggup atau tidak? Kamu sedang mengirim pesan yang sangat halus, tapi kuat. Waktuku bisa dikesampingkan. Kebutuhanku bisa menunggu. Aku akan menyesuaikan diri, apapun keadaannya. Dan tanpa disadari, orang lain belajar satu hal penting tentangmu, bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang perlu dijaga, karena ia selalu ada. Bukan karena kamu tidak berharga, tapi karena kamu sendiri belum memberi sinyal bahwa waktumu bernilai tinggi. Wanita bernilai tinggi bukan wanita yang sulit dihubungi, bukan wanita yang menghilang untuk membuat orang penasaran, bukan juga wanita yang sengaja jual mahal, tapi wanita yang hidupnya penuh dengan dunianya sendiri, dengan ritmenya sendiri, dengan prioritas yang tidak selalu bisa digeser. Dia membalas ketika dia hadir, dia membantu ketika dia sanggup, dia ada tanpa menghilangkan dirinya sendiri. Karena dia tahu satu hal penting, jika kamu selalu menomorsatukan orang lain, dunia akan belajar untuk menomorduakanmu. Dan ini bagian yang perlu kamu dengar pelan-pelan, bahwa ketertarikan tidak tumbuh dari kehadiran yang selalu ada. Ketertarikan tumbuh dari kehadiran yang dipilih secara selektif, dari seseorang yang hadir. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena memang ingin, tanpa mengorbankan dirinya. Kamu tidak perlu menjauh, kamu tidak perlu berubah menjadi dingin. Kamu hanya perlu untuk hidup dan juga memiliki duniamu sendiri. Hidup dengan ritmemu, hidup dengan batas yang sehat, hidup dengan kesadaran bahwa waktumu, energimu, dan perhatianmu adalah sesuatu yang berharga. Dan saat kamu mulai memperlakukan dirimu seperti itu, orang lain akan menyesuaikan. Bukan karena kamu yang meminta, tapi karena energimu sudah berbicara lebih dulu. Kebiasaan yang kedua adalah sering sekali dan terlalu banyak menjelaskan tentang dirimu. Ini adalah kebiasaan yang sangat melelahkan, menjelaskan perasaan panjang lebar, menjelaskan kenapa kamu tersinggung, menjelaskan kenapa kamu butuh kejelasan. Menjelaskan. Wanita bernilai tinggi tidak berusaha diyakini, karena orang yang tepat akan berusaha memahami tanpa harus dipaksa mengerti.
Saat kamu terus menjelaskan, kamu sedang meminta dipahami, bukan berdiri dalam keyakinan. Dan ini penting kamu dengar. Perasaanmu tidak perlu diperdebatkan agar-agar dibenarkan. Jika seseorang membuatmu tersinggung terus-menerus, itu bukan karena kamu kurang jelas, tapi karena dia tidak cukup peduli. Yang ketiga adalah kebiasaan untuk terlalu lama bertahan dalam ketidakpastian. Ini mungkin kebiasaan yang paling menyakitkan, bukan karena terlihat buruk, tapi karena terasa penuh harapan. Menunggu, berharap, memberi waktu, lagi, dan lagi. Kita lihat nanti ya. Aku belum siap. Aku masih bingung. Kalimat-kalimat ini terdengar lembut, memang tidak kasar. Tidak menolak secara langsung. Tapi justru disitulah bahayanya. Karena area abu-abu memberi ilusi kedekatan, tanpa adanya komitmen. Memberi harapan, tanpa kepastian. Wanita bernilai tinggi tidak hidup di area abu-abu. Bukan karena dia tidak sabar, tapi karena dia menghargai hidup dan waktunya sendiri. Kamu perlu tahu, satu hal penting. Ketidakjelasan bukanlah fase atau proses. Ketidakjelasan adalah keputusan untuk tidak memilih. Dan setiap kali kamu bertahan di sana, tanpa sadar kamu sedang mengajarkan sesuatu pada orang lain. Bahwa waktumu bisa digantung, bahwa hatimu bisa ditunda, bahwa kehadiranmu bisa dinikmati tanpa tanggung jawab. Dan yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah apa yang terjadi bergejolak di dalam dirimu. Perlahan, kamu mulai mengecilkan dirimu sendiri. Kamu mulai menurunkan ekspektasi. Meyakinkan diri bahwa ini wajar. Bahwa semua orang butuh waktu. Dan kalau aku bersabar, semuanya akan berubah. Padahal yang berubah bukan situasinya, tapi caramu melihat dirimu sendiri. Ingatlah ini baik-baik. Cinta yang sehat tidak membuatmu menunggu tanpa arah, tidak membuatmu bertanya-tanya setiap malam, tidak membuatmu hidup di antara harapan dan kecemasan. Cinta yang sehat itu jelas. Mungkin pelan, tapi pasti. Mungkin sederhana, tapi menenangkan. Dan jika seseorang benar-benar menghargaimu, dia tidak akan membuatmu merasa harus menggantungkan hidupmu pada ketidakpastian. Wanita bernilai tinggi tidak mengejar kejelasan. Dia berjalan menjauh dari kebingungan. Bukan dengan marah, bukan dengan drama, tapi dengan harga diri yang tenang. Karena dia tahu, meninggalkan ketidakjelasan bukan berarti kehilangan cinta. Seringkali, itu adalah cara pertama untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kebiasaan yang terakhir adalah sibuk mencari validasi dari orang yang salah. Ini adalah akar dari banyak luka, dan seringkali akar dari semua kebiasaan sebelumnya. Merasa berharga saat diperhatikan, merasa cukup saat dipilih, merasa aman saat dibutuhkan. Dan mari kita luruskan satu hal sejak awal. Masalahnya bukan karena kamu ingin dicintai. Itu manusiawi. Itu alami. Masalahnya adalah saat cinta dan perhatian orang lain menjadi sumber utama nilai dirimu. Saat validasimu datang dari luar, hidupmu akan menjadi rapuh. Kamu mudah goyah saat perhatian berkurang. Kamu mudah cemas saat ia respon melambat. Kamu mudah mengorbankan diri demi mempertahankan rasa dipilih. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang menggantungkan harga dirimu pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan disinilah lingkarannya menjadi menyakitkan. Semakin kamu mencari validasi, semakin kamu menyesuaikan diri, dan semakin kamu menyesuaikan diri, semakin kamu menjauh dari dirimu sendiri. Tanpa sadar, kamu mulai hidup dari reaksi orang lain. Dari pujian, dari perhatian sesaat, dari perasaan aku masih diinginkan. Padahal, tidak ada manusia yang bisa terus-menerus menopang nilai diri orang lain. Wanita bernilai tinggi memahami ini lebih awal. Mereka membangun validasi dari dalam, bukan dari siapa yang memilih mereka, tapi dari siapa mereka memilih untuk menjadi. Dari batasan yang mereka jaga, dari standar yang mereka pertahankan, dari keberanian untuk berkata tidak pada hubungan yang tidak selaras. Mereka tidak mencari orang yang mengisi kekosongan, mereka membangun keutuhan terlebih dahulu. Dan inilah ironi yang jarang dibicarakan. Saat kamu berhenti mencari validasi, energi mengejarmu berhenti, ketenanganmu muncul, batasanmu terasa jelas. Dan justru disitulah orang lain,
mulai menghargaimu. Bukan karena kamu berubah menjadi dingin, bukan karena kamu bermain strategi, tapi karena kamu tidak lagi berkata secara diam-diam, "Tolong yakinkan aku bahwa aku berharga." Kamu sudah tahu nilaimu, dan wanita yang tahu nilainya tidak meminta untuk dipilih. Dia dipilih secara alami, atau dia memilih untuk pergi, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Jika saat mendengar kebiasaan-kebiasaan tadi, kamu melihat dirimu sendiri di sana, tolong berhenti sejenak, tarik napas, dan dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak rusak, kamu tidak kurang, dan kamu sama sekali bukan wanita yang gagal. Kamu hanyalah seseorang yang selama ini bertahan dengan cara yang kamu bisa. Banyak dari kita tidak pernah diajarkan cara mencintai diri sendiri dengan sehat. Yang kita pelajari hanyalah bertahan, menyesuaikan diri, dan takut kehilangan. Jadi jika selama ini kamu memberi terlalu banyak, menunggu terlalu lama, atau mencari validasi di tempat yang salah, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu belum sadar bahwa nilaimu tidak pernah bergantung pada siapa yang memilihmu. Dan disinilah titik baliknya. Kesadaran bukan untuk menyalahkan masa lalu. Kesadaran adalah momen saat kamu berkata dalam hati, "Aku siap memperlakukan diriku dengan lebih baik." Karena perubahan tidak dimulai saat orang lain yang berubah terhadapmu. Perubahan dimulai saat kamu berhenti meninggalkan dirimu sendiri. Dan dari titik inilah, segala sesuatu mulai bergeser. Pelan, tenang, tapi sangat kuat. Wanita bernilai tinggi bukanlah wanita yang sempurna, tapi wanita yang setia pada dirinya sendiri. Dia tidak mengejar. Dia tidak memohon. Dia tidak mengecil demi dicintai. Dia tenang, utuh, dan tahu kapan harus pergi. Jika hari ini kamu mulai melepaskan kebiasaan lama, itu bukan kehilangan. Itu adalah kembali pulang ke dirimu sendiri. Jika video ini terasa dekat dengan hatimu, tetap bersama Turning Point ID. Like, subscribe, dan bagikan video ini ke wanita lain yang mungkin sedang belajar menghargai dirinya sendiri. Karena di sini, kita belajar menjadi wanita yang tenang, berkelas, dan bernilai tinggi. Sampai jumpa di video berikutnya.